Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ma'asyiral muslimin wal muslimat yahfazukumullah. Berbahagia sebagai kaum muslimin, kaum muslimat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beruntung, mereka bahagia karena berislam, karena beriman. Dasar kebahagiaan dan keberuntungan adanya di dalam keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri bersama. Maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan, uswatun hasanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat yahfazukumullah. Di hati kaum muslimin, kaum muslimat sekarang seragam rasanya, sama rasanya. Sedang apa hati kita? Sedang menunggu hadirnya bulan Ramadan. Itu sama, perasaannya insya Allah sama. Tapi
perasaan sama menunggu itu akan terjadi perbedaan ketika sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan itu. Di situ akan membedakan. Kalau rasanya mungkin sekarang sama, rasanya apa sih? Rasanya sebentar lagi insya Allah kita akan menemui atau kedatangan bulan Ramadan. Itu rasanya, perasaannya begitu. Yang akan membedakan adalah apabila kita sudah sama-sama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bulan itu. Disitulah perbedaannya. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Karena kita insya Allah akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan, maka sebaiknya kita membahas masalah itu. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan menyampaikan masalah fikih bulan Ramadan. Saya tidak akan membahas masalah hukum-hukum itu wajib, itu sunnah, itu makruh, itu mubah di bulan Ramadan, tidak. Karena mungkin ada pelajarannya sendiri di pengajian ini, maka tidak perlu diulang-ulang. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini temanya tentang para pencuri di bulan Ramadan. Itu temanya. Masalah kebajikan, amalan-amalan saleh yang siap akan dilakukan oleh umat Islam sedunia itu sudah jelas. Sudah jelas, sebab umat Islam sudah berulang-ulang berhadapan atau kedatangan bulan Ramadan ini. Dalam masalah pengamalan, dalam melaksanakan siam, insya Allah semuanya melaksanakan siam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, semuanya di seluruh dunia telah diwajibkan atas kamu semuanya ibadah siyam di bulan Ramadan, sebagaimana siyam itu juga telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah siam di bulan Ramadan dengan dua dasar. Satu dasarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya seorang mukmin. Yang kedua, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu selama-lamanya. Di dalam hadis sahih yang lain tentang salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat qiyam Ramadan
Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan 2 dasar: beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap dari manusia, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu selama-lamanya. Hadis yang ketiga tentang salat tarawih atau qiyam Ramadan di malam di Lailatul Qadar. Semuanya hadisnya sahih. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan qiyam Ramadan di bulan Ramadan di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti kan malam yang penuh dengan kemuliaan, dengan 2 dasar juga. 1, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu selama-lamanya. Di situ kalau kita renungi jelas sekali kan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Akan tetapi jangan lupa bahwa boleh jadi di dalam keinginan beramal soleh di bulan Ramadan itu ada yang menghalangi. Penghalang-penghalang itu diistilahkan oleh sebagian ulama dengan al-lusus, artinya pencuri. Namanya juga mencuri, pasti orang yang kecurian sadar apa tidak sadar? Tidak sadar karena kecurian. Tidak sadar ada yang mencuri. Ini akan kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala. Mari kita kenali para pencuri di bulan Ramadan yang akan mencuri setiap orang yang berpuasa, baik di siangnya maupun tidak berpuasa di malamnya. Yang pertama, televisi itu pencuri. Televisi yang ada di rumah masing-masing yang punya televisi disebut pencuri. Dari sisi mana? Dari sisi dia mencuri, merusak, membatalkan puasa, atau mengurangi ganjaran kebaikan puasa. Kenapa? Dari acara-acaranya yang ada di bulan itu. Acara-acara yang melanggar, acara-acara yang akan merusak, dan itu tidak akan disadari oleh orang yang berpuasa, tidak akan disadari, makanya disebut pencuri. Yang disayangkan lagi, orang yang dicuri bangga dengan hadirnya para pencuri itu yang sangat disayangkan lagi. Dia mencuri tadi, jadi acara-acara yang ada itu mencuri apa? 1, membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Allahu a'lam. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, dan itu tanpa disadari oleh kita yang melaksanakan ibadah puasa gitu. Padahal
puasa siang hari yang kita lakukan, sholat tarawih di malam hari yang kita laksanakan, itu tidak menjamin diterimanya amalan itu. Tidak ada jaminan bahwa puasa yang kita laksanakan dan salat tarawih yang kita lakukan setiap hari setiap malam itu ada jaminan apa? Jaminan diterima itu tidak ada. Tidak ada jaminan diterima. Tapi kita dituntut itu. Diterima atau tidak diterima itu ada hubungan dengan satu, keimanan. Dua, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan amalan-amalan itu. Kalau tidak, bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian pencuri yang kedua. Pencuri yang kedua itu pasar. Disebut pencuri juga pasar itu. Dari sisi mana? Dari sisi menghabiskan atau membelanjakan harta dan menyia-nyiakan waktu. Dari sisi menghabiskan harta yang dimiliki dan waktu. Karena kalau tidak salah, khusus bulan Ramadan itu pasar itu lebih apa? Lebih ramai dan lebih lengkap. Lebih ramai, lebih lengkap, itu sepakat. Itu dari pengalaman kita semuanya. Kata-kata tadi pasar sebagai pencuri tidak ada hubungan dengan keharaman, tidak ada. Bukan. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah seorang muslim yang mau ke pasar belanja, mau tidak mau harus menentukan apa yang akan dia beli dan berapa lama dia harus berada di situ. Itu maksudnya. Bukan haram ke sana, nggak boleh, bukan. Nggak ada hubungan dengan itu. Namanya pencuri itu kan nggak terasa. Karena boleh jadi masuk ke pasar di bulan Ramadan, ramai sekali orangnya, banyak sekali dan lengkap sekali barang-barangnya, membuat seseorang apa? Kerasan. Nggak terasa jalan dari ujung sana ke ujung sini, dari ujung sini ke ujung sana, nggak terasa. Semua yang dilihat boleh jadi karena masih punya uang ingin dibeli. Itu biasa banget gitu loh. Punya uang saya gitu kan, waktu saya kata dia. Tapi tanpa terasa boleh jadi masuk pasar jam berapa, keluar pasar jam berapa. Disitulah letak apanya? Pencuriannya. Tapi dia tidak sadar. Namanya kecurian, sadarnya kapan? Kalau sudah hilang. Kalau sudah hilang baru. Yang disayangkan itu sudah jelas hilang tapi merasa tidak hilang. Itu lebih disayangkan lagi. Sama seperti orang yang sakit merasa tidak sakit. Kan bahaya. Sebetulnya Anda sakit tapi Anda tidak merasakan, ya ini bahaya. Sebetulnya Anda tuh kecurian tapi Anda tidak merasa kecurian, ini yang bahaya. Yang bagus ya, ini ada pencurian. Oh, ini ada pencurian, maka bagaimana apa yang harus dilakukan, itu yang bagus. Atau ada juga mungkin yang ini ada kecurian padahal tidak, mungkin dia lebih waspada. Jadi masalah pasar tadi dia mencuri dari dua sisi. Satu, mengeluarkan harta yang lebih banyak. Yang kedua, membuang apa? Waktu.
membuang waktu karena terlena melihat barang yang lengkap-lengkap itu. Caranya bagaimana tadi? Caranya tentukan mana yang akan dibeli dan tentukan waktu berapa lama harus berada di pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Itu yang kedua. Yang ketiga, pencurinya adalah begadang. Kalau begadang, istilah begadang biasanya di malam hari. Ada nggak di begadang di siang hari? Nggak ada tahu. Begadang di malam hari. Kuat melek, tetapi bukan untuk hal-hal yang ibadah gitu. Begadang itu diistilahkan dengan yang negatif kok. Kalau begadang dalam ibadah kan enggak disebut begadang mungkin ya, mungkin disebutnya apa? Ya ibadah lah. Begadang maksudnya adalah membuang-buang waktu sampai larut malam. Boleh jadi tidak tidur sampai pagi, nggak tahu apa yang dilakukan. Bisa begadang di rumah, bisa begadang di luar. Yang penting dia kuat, tidak tidur sampai larut malam. Dan sebetulnya sih bagi badan, begadang itu bagi badan kalau bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan membahayakan badan. Akan membahayakan badan. Tidak tidur semalaman saja, semalam saja tidak tidur, itu mungkin rasanya sudah berbeda dengan apabila bisa tidur. Gimana kalau 2 malam? Gimana kalau 3 malam? Gimana kalau sebulan? Tetap tidak akan kuat. Kemudian yang keempat itu pencurinya namanya dapur, khususnya bagi para ibu. Dapur ya. Jadi boleh jadi seorang ibu bisa kehabisan waktunya, nggak tahu masaknya mulai kapan, untuk menyiapkan berbagai macam menu makanan dan masakan yang berbeda dengan menu dan masakan-masakan di luar bulan Ramadan. Itu umum ya, itu biasa. Boleh jadi karena ini kan bulan Ramadan. Saya pernah bertanya ke sebagian anak gitu, sebagian mahasiswi ya Pak. Saya tanya, bulan Ramadan itu bulan apa? Ada yang menjawab, bulan Ramadan adalah bulan banyak makanan. Jawaban ini kira-kira benar atau konyol? Benar. Jawaban ini benar, emang benar kok. Bulan Ramadan itu bulan banyak makanan, memang iya. Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi jawaban dia benar. Jawaban dia bulan Ramadan bulan banyak makanan ditertawakan oleh teman-temannya. Karena mungkin lucu. Saya juga tersenyum mendengar jawaban anak itu. Memang benar. Dan kita semuanya sudah merasakan ya, bulan Ramadan itu banyak makanan. Baik atau khususnya ketika berbuka. Ada istilah takjil saja. Takjil itu artinya menyegerakan mungkin ya, menyegerakan berbuka. Tapi hati-hati,
mohon jangan sampai karena ingin menyegerakan berbuka, sebetulnya waktu maghrib belum masuk tapi sudah azan karena mengikuti adzan orang lain. Ini berbahaya, sangat berbahaya, karena di dalam melaksanakan syariat tidak boleh apa? Ikut-ikutan, tapi harus yakin ini sudah masuk, ini sudah masuk. Menurut kita ya, yang kita saksikan ya, mohon maaf kepada semuanya, bisa enggak melihat, pernah enggak masuk di masjid mana, masjid mana, itu jam digitalnya, apakah jam digital semua masjid yang kita masuki sama enggak? Menitnya, detiknya sama enggak? Saya menyaksikan itu tidak sama. Bagaimana bapak-bapak? Berbeda itu. Jam tangan berbeda, jam digital berbeda, jam di HP berbeda, jam di laptop berbeda. Terus yang mana yang pas ini? Biasanya kita ini kalau untuk berbuka mencari jam yang mana? Yang cepat. Jam yang cepat itu pada umumnya. Itu padahal boleh jadi jam yang cepat itu mungkin salah gitu. Makanya harus bisa menyeragamkan. Gimana caranya biar dari 10 jam digital atau dari 50 jam digital yang bedanya cuma satu nggak masalah. Tapi kalau beda semua, contoh aja azan ya. Adzan subuh coba perhatikan. Adzan subuh sama nggak pembeda? Beda kan yang di sini, belum di sana sudah, di sana karena dengar di sana sudah, di sini juga adzan saja begitu. Boleh jadi jam digital tidak terpakai. Itu terjadi itu. Terjadi. Sudah nggak dilihat lagi sama yang muadzin itu. Yang penting aku udah dengar di sana adzan. Padahal boleh jadi belum tet yang di sini. Atau tukang adzannya telat misalkan, bagaimana? Bisa seperti itu. Kalau tukang adzannya telat kemudian adzan melebihi, ya nggak apa-apa ya, bagus itu, aman. Tapi kalau tukang adzannya rajin, sampai karena rajin gitu ya, belum waktunya juga adzan aja lah. Akhirnya kata kita yang di rumah, wah bagus nih udah adzan, padahal belum. Dan itu mungkin terjadi. Itu ketika berbuka, karena kita sudah berpuasa berapa jam? Lama sekali ya. Kemudian seperti itu harus dilihat betul nanti, jangan sampai kita terbawa. Harus sepakat. Jangan beda-beda semuanya. Kalau begitu, kalau perlu tuh yang bagus sama semua gitu. Samanya tuh pas semuanya kan enak gitu ya. Ada yang mengatakan kalau untuk berbuka lebih baik jamnya yang terlambat. Kalau yang sahur lebih baik yang cepat gitu, yang duluan. Itu maksudnya untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Karena ini masalahnya awal berpuasa dan akhir berpuasa, start dan finish ini kan penting banget ya. Itu dalam masalah waktu. Tadi kembali kepada apa tadi itu ya, masalah dapur ya. Jadi boleh jadi seorang ibu nggak tahu mulai jam berapa mempersiapkan menu makanan yang banyak. Boleh jadi pada malam hari itu, untuk hari itu masakannya nggak habis. Nanti dia sahur masak lagi itu mungkin. Karena makanannya terlalu banyak, mungkin nggak, sisanya terbuang. Gitu. Padahal bulan Ramadan adalah bulan penuh apa?
berkah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bukan bulan penuh makanan yang terbuang. Nah, nanti ibu-ibu insya Allah untuk bulan Ramadan yang akan datang insya Allah nanti masakannya ya Bu ya, jangan banyak-banyak menunya, cukup satu aja Bu, sayur satu, lauk satu, udahlah satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak, takutnya terbuang. Ibu-ibu juga belum tentu kuat menghabiskan sisa sayur, belum tentu kuat, belum tentu kuat. Itu sebelum berbuka ya. Yang tadi takjil saja tadi, boleh jadi setiap masjid itu menyediakan takjil itu berbagai bentuk makanan, dapat dari ini, dapat dari itu, dapat dari ini, banyak sekali. Dan boleh jadi itu tidak termakan semuanya juga, bisa jadi seperti itu ya. Bulan Ramadan kata salah seorang mahasiswi adalah bulan yang banyak makanan. Memang seperti itu, tetapi tidak boleh berlebihan. Akhirnya tadi ibu-ibu capek payah masak banyak-banyak tapi boleh jadi terbuang. Itu harus kita antisipasi dari sekarang. Pencuri selanjutnya adalah kumpulan-kumpulan, majelis-majelis yang tidak ada zikirnya, tidak ada berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kosong.